Banyak orang mikir kalau menghilang itu drama banget. Tapi coba dipikir deh, yang sebenarnya bikin capek itu bukan menghilang, tapi bertahan buat tetap kelihatan di depan orang-orang yang pelan-pelan nguras energi kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada di satu titik, setelah bertahun-tahun selalu ada buat orang lain, tiba-tiba kamu ngerasa nggak ada satu orang pun yang benar-benar paham sama kamu? Obrolan rasanya makin ngebosenin, ketawa mulai dipaksain, bahkan notifikasi masuk aja udah mulai bikin risih. Akhirnya, tanpa kamu sadari, kamu mulai butuh jarak. Carl Jung pernah bilang kalau otak kita nggak bakal bisa dengar suara hatinya sendiri kalau terus-terusan dikelilingi sama kebisingan dunia luar. Saking seringnya kita pakai topeng demi bisa diterima di lingkungan sosial, kita sampai lupa sama diri kita yang sebenarnya. Kita terus-terusan acting, langsung bales chat secepat kilat, selalu klarifikasi ini itu, sampai maksain buat mertahanin pertemanan yang sebenarnya udah mati dari lama. Kita takut sama apa yang bakal terjadi kalau kita tiba-tiba diem. Padahal pas kamu diem, semuanya bakal kelihatan jelas. Kamu bakal tahu mana hubungan yang bertahan cuma karena kamu selalu bisa dihubungin. Kamu bakal sadar berapa banyak orang yang deket sama kamu, cuma pas mereka lagi butuh perhatian kamu doang. Kebanyakan dari kita nggak sadar kalau kepribadian kita itu dibentuk cuma buat bikin orang lain nyaman. Sampai akhirnya, kita mutusin buat menghilang sebentar. Pas kamu hilang, orang-orang yang katanya peduli bakal nunjukin reaksi yang beda banget. Ada yang mendadak kesel atau tiba-tiba cuek, tapi ingat mereka nyariin kamu bukan karena kangen. Mereka panik karena kamu yang biasanya gampang ditebak dan gampang dikontrol, sekarang berubah jadi misterius. Menyendiri itu bukan berarti kesepian. Kadang itu adalah cara mental kita buat istirahat, momen di mana kita berhenti acting dan membiarkan diri palsu kita mati pelan-pelan. Ngerinya, banyak orang gak sadar mereka terjebak bertahun-tahun ngejaga image cuma karena takut ditolak atau takut jadi gak terlihat. Tapi, momen pas kamu gak bisa diakses lagi sama siapa-siapa, disitulah topeng-topeng mereka, termasuk topeng kamu sendiri, bakal mulai lepas. Dan apa yang kamu temukan dalam keheningan itu bakal mengubah cara pandang kamu tentang manusia selamanya. Awalnya, menghilang itu bakal terasa salah. Bahkan ada rasa bersalah yang muncul. Tangan kamu refleks pengen ngecek HP, takut dianggap sombong, dan pengen langsung klarifikasi ke orang-orang sebelum ditanya. Reaksi ini sebenarnya bukti seberapa dalam otak kita udah disetir sama lingkungan. Kita dari dulu diajarin kalau selalu ada itu artinya baik, cepet bales chat itu artinya peduli, dan selalu hadir itu bikin kita berharga. Sebaliknya, menghilang dicap egois. Padahal menurut Carl Jung, ada ketakutan yang lebih gelap di balik itu semua. Kita bukan takut kehilangan orang lain, tapi takut dilupakan. Makanya, banyak orang rela bertahan di hubungan yang hampa, pura-pura ketawa di depan orang yang bikin capek, sampai akhirnya asing sama diri sendiri. Bahayanya, tanpa sadar kita selalu ngubah kepribadian kita demi bisa bertahan di suatu lingkungan. Di tongkrongan A kita jadi asik, di tongkrongan B kita jadi pendiam. Lama-lama, kita lupa mana diri kita yang asli dan mana yang cuma sekedar acting biar orang lain nyaman. Itulah kenapa menyendiri itu rasanya menakutkan banget di awal. Pas semua kebisingan hilang, panggung sandiwara kamu juga runtuh. Karena nggak ada penonton, diri palsu kamu mulai kelaparan. Di titik inilah biasanya orang-orang bakal lari lagi ke HP, chat nggak penting, atau nyari distraksi lain. Kenapa? Karena keheningan di awal itu bukan ketenangan, tapi sebuah tamparan kenyataan. Kamu bakal mulai sadar hal-hal yang selama ini nggak kelihatan. Kamu sadar kalau si A nyariin kamu cuma pas butuh sandaran emosional, atau pertemanan kamu sama si B ternyata cuma pelarian dari rasa sepi. Kamu sadar seberapa sering kamu ngerusak batasan diri sendiri cuma demi nggak ngecewain orang lain. Ingat, kebaikan tanpa batasan itu pelan-pelan bakal ngajarin orang lain buat manfaatin kamu. Manusia itu makhluk yang nyari nyamannya aja. Kalau kamu selalu mau dengerin, mereka bakal terus-terusan numpahin masalahnya ke kamu. Kalau kamu selalu maafin, mereka bakal terus ngelunjak. Mereka kaya gitu bukan karena jahat, tapi karena manusia cepet banget terbiasa sama sesuatu yang gratis dan selalu ada. Makanya,
Keputusan kamu buat menghilang bakal jauh lebih bikin mereka panik dibandingin pas kamu lagi marah. Marah itu masih ngasih mereka perhatian, tapi dia bener-bener mutus akses itu. Tiba-tiba mereka bakal bingung dan bertanya-tanya. Tapi sebenarnya yang bikin mereka nggak nyaman bukan karena kamu nggak ada, melainkan fakta bahwa dunia kamu ternyata tetap berputar dengan baik, meskipun tanpa mereka di dalamnya. Banyak orang salah paham, mereka mikir selalu punya akses 24 jam ke hidup kamu. Itu adalah sebuah ikatan. Padahal itu cuman ego buat kepemilikan. Padahal hubungan psikologis yang paling dalam itu justru seringkali lahir dalam keheningan. Hubungan yang tulus itu nggak butuh acting, nggak butuh pembuktian terus-menerus, dan nggak butuh validasi tiap saat. Pas kamu menghilang sebentar, disitulah kamu bisa ngebedain mana hubungan yang beneran tulus dan mana yang cuman karena ketergantungan. Sekali kamu sadar berapa banyak hubungan di hidupmu yang bertahan cuman karena faktor kebiasaan dan karena kamu selalu ada, kamu nggak akan pernah bisa memandang hubungan itu dengan cara yang sama lagi. Pikiranmu bakal jadi lebih tenang, tapi di sisi lain, kamu juga bakal jadi lebih dingin. Kamu mulai menilai orang bukan dari kata-katanya lagi, tapi dari gimana reaksi mereka pas kamu bikin batasan diri. Disinilah perubahan besar dalam hidupmu dimulai. Bukan pas kamu ninggalin mereka, tapi pas kamu mulai bisa melihat sifat asli mereka dengan sangat jelas. Jarak itu punya cara yang magis sekaligus mengerikan buat membuka mata kita. Jarak bakal ngilangin kabut emosional. Pas obrolan basa-basi itu berhenti, pola perilaku orang-orang yang selama ini sembunyi bakal langsung kelihatan. Kamu bakal tahu siapa yang ngechat kamu cuma pas lagi gabut. Siapa yang sebenarnya diem-diem selalu ngerasa tersaingi sama kamu. Dan siapa yang sebenarnya seneng pas kamu lagi terpuruk, cuman karena itu bikin mereka merasa lebih hebat dari kamu. Dan yang paling parah, kamu bakal sadar seberapa sering orang-orang menghukum mental kamu pas kamu gak berjalan sesuai ekspektasi mereka. Mereka gak bakal langsung marah-marah, tapi main halus lewat psikologis. Nadanya mulai dingin, chat sengaja dibales lama, atau nyindir lewat bercandaan yang sebenarnya pasif-agresif. Otak manusia itu sensitif banget sama yang namanya perubahan kontrol. Pas kamu nggak bisa diakses lagi, pas kamu makin sulit ditebak, orang lain bakal langsung ngerasa terancam. Terutama mereka yang selama ini ego dan kestabilan emosinya bergantung pada kehadiran kamu. Makanya menghilang itu seringkali mengubah lingkaran pertemanan jauh lebih cepat dibanding kamu sibuk pamer self-improvement. Orang-orang di sekitarmu mungkin bisa toleransi sama kesuksesanmu, tapi mereka nggak akan pernah siap pas kehilangan akses buat ngontrol emosi kamu. Ada alasan kenapa orang yang misterius itu selalu bikin orang lain nggak nyaman. Manusia merasa aman kalau bisa nebak isi kepala orang lain. Begitu kamu nggak bisa ditebak, mereka bakal mulai berasumsi dan bikin cerita sendiri tentang alasan diamnya kamu. Mereka bakal bilang, dia udah berubah, atau dia sekarang udah sombong. Mungkin iya, atau mungkin sebenarnya kamu cuman udah berhenti ngasih energi kamu secara gratis dan tanpa batas ke semua orang. Carl Jung percaya kalau sebagian besar interaksi manusia itu berjalan di bawah alam bawah sadar. Orang jarang banget paham apa motif asli di balik sikap mereka. Mereka cuma bisa ngerasain reaksinya aja. Itulah alasan kenapa beberapa orang bakal merasa kesal saat kamu mulai menjaga kedamaian dirimu. Batasan yang kamu buat memaksa mereka berhadapan dengan sisi buruk diri mereka sendiri. Entah itu teman yang merasa berharga hanya saat kamu butuhkan, atau orang yang memanfaatkan perhatianmu demi kabur dari rasa sepi mereka sendiri. Diamnya kamu membongkar itu semua. Dan keheningan punya cara yang kejam untuk mengungkap kebenaran yang selama ini ditutupi kata-kata. Kadang, kamu baru sadar kalau orang-orang di sekitarmu gak pernah benar-benar mengenalmu. Mereka cuma tahu versi dirimu yang selalu ada, versi yang memaklumi segalanya, dan versi yang rela mengorbankan kedamaian batin demi menjaga perasaan orang lain. Begitu versi itu hilang, hubungan kalian bakal mulai rusak. Sebab, banyak hubungan sosial yang sebenarnya dibangun di atas peran, bukan ketulusan. Ada yang berperan sebagai psikolog, sebagai penghibur, atau sebagai pengasuh emosional. Begitu seseorang berhenti memainkan peran tersebut, orang lain bakal merasa nggak nyaman.
bahkan marah, seolah-olah menjadi diri sendiri adalah sebuah pengkhianatan. Banyak hubungan berakhir bukan saat rasa hormat sudah hilang, tapi saat kesadaran itu muncul. Karena kesadaran mengubah batas toleransimu, kamu berhenti memaklumi hubungan yang berat sebelah, berhenti mencari alasan untuk memaafkan perilaku manipulatif, dan berhenti mengejar orang yang cuman menganggapmu berharga pas kamu gampang diakses. Anehnya, makin kamu nyaman dengan kesendirian, kamu bakal makin paham sifat asli manusia. Bukan dengan rasa benci, tapi dengan sudut pandang yang netral dan objektif. Kamu mulai sadar kalau banyak orang terhubung bukan karena ikatan emosional, melainkan karena kebutuhan bawah sadar, validasi, perhatian, rasa aman, atau sekedar pelarian dari diri mereka sendiri. Begitu kamu melihat hal ini, obrolan biasa pun bakal terasa berbeda. Kamu mulai bisa merasakan ada negosiasi psikologis yang terjadi di bawah obrolan santai sehari-hari. Siapa yang butuh pengakuan, siapa yang dominan, siapa yang takut ditinggalkan, dan siapa yang menyembunyikan kekesalan di balik kesopanan. Kebanyakan orang nggak pernah menyadari hal ini, karena mereka nggak pernah diam cukup lama untuk mengamatinya. Makin lama kamu menjaga jarak, dunia bakal terasa makin asing. Bukan karena orang-orang berubah, tapi karena cara pandangmu yang sudah berbeda. Kamu mulai sadar kalau kehidupan modern memang dirancang agar pikiran manusia selalu sibuk setiap saat. Chat yang terus masuk, update yang gak ada habisnya, interaksi yang konstan. Semua kebisingan ini sebenarnya dibuat hanya untuk satu hal, mencegah manusia duduk sendirian cukup lama dan berhadapan dengan diri mereka sendiri. Dan pelarian itulah yang menurut Carl Jung paling sering dilakukan manusia sepanjang hidup mereka. Karena di balik kepribadian sosial dan image yang kita jaga baik-baik, ada sesuatu yang jauh lebih nggak nyaman yang lagi nunggu dalam keheningan. Carl Jung menyebutnya sebagai the shadow, sisi bayangan. Sisi ini bukan berarti jahat, tapi cuman bagian diri yang telanjur kita buang dan kubur demi bisa diterima sama orang lain. Rasa marahmu, ambisimu, rasa irimu, rasa lelahmu secara emosional, sampai keinginanmu buat menghilang tanpa penjelasan dari semua orang. Kebanyakan orang bakal langsung menekan perasaan ini karena dianggap toksik, egois, dan salah. Padahal, dipendam itu nggak bikin hilang. Perasaan itu cuman masuk ke alam bawah sadar, lalu pelan-pelan nyetir perilaku kita dari belakang. Itulah kenapa ada orang yang mendadak meledak setelah bertahun-tahun jadi orang baik. Ada yang tiba-tiba mati rasa tanpa tahu sebabnya, atau ngerasa asing sama hidupnya sendiri. Itu tanda kalau sisi bayangan tadi udah terlalu lama dicuekin, dan keheningan bakal memaksa kamu buat ketemu sama sisi itu. Di titik inilah menghilang bakal terasa bener-bener gak nyaman. Karena akhirnya, gak ada lagi orang lain yang bisa kamu salahin. Gak ada distraksi, gak ada obrolan gak penting buat nenggelamin isi kepalamu. Cuma ada kamu dan bagian diri yang bertahun-tahun kamu hindari. Kamu bakal mulai sadar kalau kebaikanmu selama ini seringkali muncul karena rasa takut ditolak. Banyak hubungan yang kamu pertahanin cuman karena rasa bersalah. Kesadaran ini emang bisa bikin mental terguncang, karena kita selalu pengen percaya kalau diri kita yang sekarang ini asli. Padahal, kesendirian yang dalam bakal ngebongkar kenyataan pahit. Sebagian besar kepribadian kita cuman adaptasi dan cara bertahan hidup yang diulang-ulang sampai terasa nyata. Versi dirimu yang penurut, yang humoris, atau yang selalu ada, itu semua adalah topeng. Topeng yang berguna, tapi tetap aja topeng. Begitu kamu sadar akan hal ini, caramu berinteraksi bakal berubah selamanya. Kamu mulai bisa dengar ada manipulasi yang sembunyi di balik obrolan normal. Bukan manipulasi yang jahat ya, tapi manipulasi bawah sadar. Orang-orang yang diam-diam ngetes batasanmu, nyari validasi, atau berusaha ngontrol cara pandangmu terhadap mereka. Ngerinya, kamu juga bakal sadar kalau kamu pun sering ngelakuin hal yang sama. Carl Jung ngingetin, kalau orang yang cuma bisa nyari kesalahan orang lain, sebenarnya lagi buta sama sisi bayangannya sendiri. Kesadaran sejati itu dimulai pas kamu tahu kalau pola psikologis itu ada di dalam dirimu juga. Butuh divalidasi, pengen dikagumi, rasa kesal pas diabaikan,
bahkan rasa puas pas tahu kamu dicariin setelah menghilang. Semua itu nggak bikin kamu jadi orang jahat. Itu cuma bikin kamu jadi manusia biasa. Disinilah banyak orang salah paham soal menyendiri. Menyendiri itu bukan biar merasa lebih hebat dari orang lain, tapi biar kamu bisa ngelihat dirimu sendiri tanpa manipulasi untuk pertama kalinya. Proses ini emang sakit karena ego kita butuh ilusi buat bisa hidup nyaman. Tapi ilusi itu bakal hancur dalam keheningan. Kamu bakal paham kenapa ada orang yang gak bisa hidup tanpa kebisingan, pacaran terus, nyari hiburan atau nyari perhatian. Karena kalau mereka benar-benar berhenti, mereka harus ketemu sama diri mereka yang asli di bawah panggung sandiwara itu. Mereka ketakutan kalau orang di balik topeng itu ternyata kosong, marah, atau tersesat. Jadi mereka milih buat terus lari. Kebanyakan orang itu nggak kecanduan media sosial, mereka cuman kecanduan kabur dari diri mereka sendiri. Dan sekali kamu sadar akan hal itu, kamu nggak akan pernah bisa melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Lama-lama, kamu bakal berhenti berharap dapat penjelasan dari orang lain. Rasa pengen ngebela diri atau ngelurusin salah paham bakal hilang gitu aja. Bahkan, pujian orang pun udah nggak mempan lagi di hatimu. Bukan karena kamu jadi nggak punya perasaan, tapi karena kamu akhirnya sadar seberapa rapuhnya penilaian manusia. Orang-orang itu jarang banget ngelihat kamu apa adanya. Mereka melihat kamu lewat sudut pandang kebutuhan, rasa minder, dan luka masa lalu mereka sendiri. Bagi si A, diamu dianggap sombong. Bagi si B, misterius. Bagi si C, malah dianggap ancaman. Satu perilaku yang sama, tapi menghasilkan proyeksi yang beda-beda. Pas kamu udah paham hal ini, kamu gak bakal sudi lagi buang-buang energi buat ngatur cara orang lain mandang kamu. Lagian, dari awal cara pandang mereka emang gak pernah bisa kamu kontrol. Carl Jung pernah bilang, sebelum kamu menyadari apa yang ada di alam bawah sadarmu, hal itu bakal terus menyetir hidupmu, dan kamu bakal menyebutnya sebagai takdir. Itulah yang terjadi di kebanyakan hubungan. Orang-orang cuma mengulang lingkaran setan yang sama tanpa pernah sadar. Ada yang terus-terusan ngejar orang yang gak bisa dimiliki. Ada yang salah mengartikan dibutuhkan sebagai dicintai. Dan ada juga yang rela berkorban habis-habisan dengan harapan bakal dibalas dengan kesetiaan yang sama. Itu semua cuma pola psikologis, bukan takdir. Menghilang sebentar bakal ngebongkar pola itu secara brutal, terutama yang berkaitan sama keterikatan emosional. Pas kamu ngejauh dari semua orang, efek sakau itu bakal mulai terasa. Gak cuman buat mereka, tapi buat kamu juga. Kamu mulai megang HP tanpa alasan jelas, penasaran siapa yang nyariin kamu, atau ngebayangin obrolan yang sebenarnya gak pernah ada. Disitulah kamu bakal sadar satu hal yang bikin merinding. Komunikasi yang intens selama ini ternyata bukan sebuah ikatan, melainkan sebuah kecanduan. Notifikasi berubah jadi validasi mental instan, dan perhatian orang lain jadi oksigen buat egomu. Begitu itu semua dicabut, kamu bakal panik. Bukan karena kehilangan kedekatan, tapi karena kehilangan distraksi. Makanya, menyendiri itu rasanya menyiksa buat banyak orang. Dalam keheningan, nggak ada gangguan yang bisa nyelamatin kamu dari pikiranmu sendiri. Nggak ada panggung sandiwara, nggak ada pelarian, yang ada cuma kesadaran penuh. Dan kesadaran itu bakal mengubahmu selamanya. Kamu bakal mulai melihat interaksi sosial itu nggak ubahnya kayak panggung teater. Semua orang sibuk jaga image, nutupin rasa minder di balik kepribadian mereka, dan pura-pura pede padahal aslinya lagi bingung setengah mati. Ada yang nyembunyiin kekosongan lewat jokes, lewat kepintaran, lewat kekuasaan, penampilan, atau lewat status pacaran yang gak pernah putus. Padahal kebenaran pahitnya, manusia itu makhluk yang rapuh secara psikologis tapi pura-pura merasa aman. Sialnya, lingkungan kita malah sering muji orang-orang yang aktingnya paling pinter. Tapi ingat, setiap sandiwara itu ada harganya. Ada yang harus kehilangan ketulusan, kehilangan kedamaian, bahkan kehilangan dirinya sendiri secara total. Ngerinya, banyak yang gak sadar kalau itu udah terjadi. Mereka udah terlanjur ketergantungan sama validasi luar,
Sampai-sampai pas sendirian aja rasanya kayak dapat ancaman mental. Akhirnya, mereka milih buat terus dikelilingi kebisingan sampai mati, tanpa pernah benar-benar kenal sama diri mereka sendiri walau cuma sekali. Jung paham banget kalau untuk jadi dirimu yang asli, kamu harus berani lepas dari ekspektasi kelompok. Artinya, di satu titik, kamu harus tega buat ngecewain orang lain. Kamu harus mulai membatasi diri. Jadi sulit ditebak dan berhenti maksain buat mertahanin semua pertemanan. Pasti bakal ada orang yang kesel sama kamu karena hal itu. Tapi ingat, mereka kesel bukan karena kamu jahat. Mereka kesel karena perubahanmu secara nggak langsung menampar mereka, memaksa mereka sadar kalau hidup mereka sendiri lagi jalan di tempat. Orang-orang itu sebenarnya nggak benci sama batasan yang kamu buat. Mereka sebenarnya benci sama versi diri mereka sendiri yang terbongkar akibat batasan yang kamu buat. Makanya, kadang hal paling sehat yang bisa kamu lakuin adalah menghilang dalam diam sampai kamu bisa dengar lagi suara hatimu sendiri. Karena kalau kamu nggak pernah ngejauh dari kebisingan itu, kamu bakal ngabisin seumur hidupmu buat keliru ngebedain siapa dirimu yang asli dengan sosok yang dipuji-puji sama dunia. Pada akhirnya, kamu bakal kembali, tapi nggak pakai drama. Kebanyakan orang bahkan nggak bakal sadar kapan tepatnya kamu balik. Tapi kamu sendiri merasakannya. Ada sesuatu di dalam dirimu yang nggak lagi sama. Rasa haus akan interaksi yang konstan itu mulai luntur. Kamu nggak lagi butuh chatmu dibales detik itu juga. Dan nggak lagi merasa bertanggung jawab buat ngejaga semua hubungan. Untuk pertama kalinya, kamu paham bedanya kesepian dan kesendirian yang damai. Kesepian itu adalah rasa sakit karena nggak dilihat orang lain. Sementara kesendirian yang damai adalah ketenangan karena kamu bisa melihat dirimu sendiri dengan jelas. Saat akses ke hidupmu hilang, realitas bakal muncul ke permukaan. Teman yang nyariin cuma pas butuh sandaran emosional bakal hilang pelan-pelan. Orang-orang yang katanya peduli bakal berhenti nyariin. Tapi, mereka yang beneran tulus menghargaimu bakal tetap ada, tanpa nuntut pembuktian kalau kamu harus selalu siap sedia buat mereka. Kesadaran ini bakal mengubah struktur hubunganmu selamanya. Kamu jadi lebih selektif, bukan karena sombong, tapi karena sadar. Kamu mulai paham kalau beberapa orang itu cuma cinta sama perhatian, bukan kedekatan. Beberapa orang cuma suka ngontrol, bukan menjalin ikatan. Dan banyak orang yang bilang, aku kangen kamu, sebenarnya lagi bilang, aku kangen dapat keuntungan dari caramu memperlakukan aku. Ada jarak yang lebar di antara keduanya. Menyakitkan, tapi penting buat disadari. Carl Jung pernah bilang kalau hak istimewa terbesar dalam hidup adalah menjadi dirimu yang sebenarnya. Tapi yang sering dilupakan orang adalah seberapa menyakitkan proses itu berjalan. Karena untuk menjadi diri sendiri, kamu seringkali harus menghancurkan versi dirimu yang selama ini bikin orang lain nyaman. Versi yang penurut, yang selalu ada, dan yang takut ngecewain siapapun. Gak semua orang bakal suka sama sosok barumu nanti. Karena kontrol itu cuma bisa berjalan kalau kamu gampang ditebak. Itulah kenapa diamu bakal jauh lebih bikin orang manipulatif kelabakan dibanding pas kamu ajak ribut. Ribut itu masih ngasih mereka panggung buat masuk, sedangkan diam benar-benar menutup pintu itu rapat-rapat. Setelah cukup lama menyendiri, jarak bakal melemahkan hipnotis sosial lingkunganmu. Kamu bakal mulai nanya ke diri sendiri, apa aku beneran nyaman sama hubungan ini? Apa aku beneran percaya sama prinsip ini? Atau cuma ikut-ikutan orang di sekitarku? Apa aku lagi hidup jujur? Atau cuma lagi acting jadi karakter yang disukai masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini bahaya, karena sekali muncul di kepalamu, kamu gak akan bisa pura-pura buta lagi. Menghilang itu mengubah orang bukan karena ada keajaiban dalam kesendirian, tapi karena keheningan membongkar apa yang selama ini ditutupi oleh kebisingan. Dan ada kebenaran yang bakal mengubah caramu memandang manusia selamanya. Fakta bahwa banyak orang di dunia ini yang sebenarnya nggak nyari kebenaran atau ketulusan. Mereka cuma nyari kenyamanan. Bahkan jika kenyamanan itu pelan-pelan menghancurkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Menghilang bukan berarti kamu kalah atau menyerah pada keadaan. Kadang, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu yang asli dari kepalsuan dunia luar.
Jadi, jangan takut kalau kamu harus berjalan dalam sepi demi menemukan kembali siapa dirimu yang sebenarnya.